Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi budaya dan organisasi dan kompetensi multibudaya strategi pengembangan. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatahila, Francisca Firmasari, Siti Nur Hazizah, Piraning Tias, Sriani, Sandro Y. Wilmar, Sigit Adi Kurniawan, Abdi Nugroho, dan saya sendiri Dina Kamila Rianda. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fatahila. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menjelaskan. Yang pertama, pendidikan multibudaya adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, menghargai, dan menghormati latar belakang bangsa Indonesia yang beraneka ragam budayanya. Pendidikan multibudaya merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan beraneka ragam latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini bermanfaat bagi pihak sekolah untuk menanamkan konsep budaya, perbedaan budaya, dan demokrasi dalam arti yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, nilai-nilai yang mungkin dikembangkan di sekolah tentunya sangat beragam. Jika merujuk pada pemikiran Stranger atau Sprenger atau Sumadi Surya Brata pada tahun 1990 menjelaskan, maka setidaknya terdapat 6 jenis nilai yang seyogianya dikembangkan di sekolah, yaitu ilmu pengetahuan, ekonomi, kesenian, keagamaan, kemasyarakatan, dan politik atau kenegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, sementara Fred Luthan dan Edgar Schehin melihat karakteristik budaya organisasi di sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada observed behavioral regularities, ada norms, ada dominant value, ada filosofi, ada rules, ada organisasi climate. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu strategi yang dapat dikembangkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional berbasis multikultural, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan pembaharuan kurikulum yang mengutamakan materi esensial dan sistem evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan merupakan sebuah peningkatan yang dapat dilakukan dengan menyempurnakan sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan guru serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada pengembangan sistem pengelolaan pendidikan. Pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan dengan menegakkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan masyarakat maju yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat, pengembangan sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi perlu dikembangkan dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sehingga dapat menjadi agen pengembangan masyarakat. Yang kelima, penyamaan persepsi masyarakat. Orang tua, tokoh masyarakat, dan pimpinan formal perlu menyamakan persepsi tentang perlunya memberikan dukungan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan saya.
Terima kasih. Pengembangan pendidikan multikultural menurut UBIS dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu menanamkan pengenalan atau pemahaman atau kultural dan atau budaya, etnis, ras, agama, pandangan hidup, dan seterusnya. Pengenalan dan penghargaan atas keberagaman ini dapat dilakukan di ruang-ruang persekolahan atau di luar ruang-ruang kelas, baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non-formal. Yang B, menghindari pandangan-pandangan yang menganggap bahwa kelompok yang satu lebih unggul dari kelompok yang lain. Hal ini berarti bahwa perlu dikembangkannya dalam dunia pendidikan adalah sikap dan pandangan egalitarian atau nilai-nilai kemanusiaan. Yang C, menumbuhkan dan membiasakan sikap dialogis. Terjadinya dialog dapat menghindari adanya konflik. Dialog amat dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural. Dialog merupakan jembatan bagi interaksi antar kelompok-kelompok yang berbeda. Sikap dialog ini mesti dikembangkan sedini mungkin di dunia pendidikan. Baik, slide selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi multibudaya menurut MOL 2012 ada 4 komponen atau tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu 1 ada awareness atau kesadaran, attitude atau sikap, knowledge atau pengetahuan, dan skill atau keterampilan. Dalam dari reaksi komponen sikap diperlukan dalam pengembangan kompetensi multikultural agar individu hati-hati memaksa keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri tentang perbedaan budaya. Komponen pengetahuan diperlukan karena nilai-nilai dan keyakinan serta perbedaan pandangan terhadap orang lain sering mempengaruhi perilaku kita dan seringkali tidak menyadari hal itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Menurut Kerta Muda pada tahun 2000, awareness merupakan salah satu dimensi yang penting untuk dimiliki oleh konselor. Karena dimensi ini perlu dimiliki oleh konselor agar dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa faktor budaya yang dimilikinya, seperti ras, gender, nilai-nilai, kelas sosial, dan lain-lain, akan mempengaruhi perkembangan diri dan pandangan terhadap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Karta Dinata tahun 2005 menyebutkan bahwa sebagai pendidik psikologis, konselor harus memiliki kompetensi dalam hal ini yang menjadi hal penting pada poin pertama, yaitu memahami kompleksitas interaksi individu lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Oleh karena itu, penting bagi seorang calon konselor di era globalisasi ini untuk memiliki kesadaran budaya terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Segala kompetensi, kualitas, dan pedoman atau guidelines tidak akan efektif dalam proses konseling jika konselor itu sendiri tidak memiliki pemahaman yang tinggi terhadap kliennya yang multikultural dalam era globalisasi sekarang ini. Sebagai konselor, mempunyai asas kekinian yang mengharuskan konselor mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kliennya untuk selalu update pada era globalisasi sekarang ini. Untuk mengembangkan kesadaran budaya atau cultural awareness, konselor sebaiknya meningkatkan penghargaan diri terhadap perbedaan budaya. Konselor harus menyadari stereotip yang ada dalam dirinya dan mempunyai persepsi yang jelas
bagaimana pandangannya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kesadaran ini meningkatkan kemampuannya untuk menghargai secara efektif dan pemahaman yang sesuai untuk tentang perbedaan budaya. Brown and Williams tahun 2003. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.